Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, dimana kita akan membahas tentang Python Dictionary. Nah, pada video-video sebelumnya, dimana kita sudah belajar ada list, kemudian ada set, ada tuple, dan juga beberapa perintah dasar seperti if, kemudian for, while. Nah, nanti silahkan sebelum masuk ke sini, ada baiknya Anda sudah paham dulu konten-konten yang ada di video sebelumnya. Nah, hari ini pada video ini kita akan bahas tentang dictionary. Nah, dictionary ini ya dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya kamus. Sebenarnya di dalam dictionary ini mirip dengan list. Kalau dulu di video sebelumnya, misalnya kalau ada sebuah list gitu ya, kita kasih nama list 1, dimana ada A, B, dan C. Ini sebenarnya setiap elemen ini masing-masing punya indeks. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Sama halnya seperti dictionary. Kalau Anda lihat dalam struktur kamus ya, itu kan biasanya ada vocabulary, misalnya ada istilah asing gitu ya. Misalnya kita tulis apple. Nah, biasanya nanti di sebelahnya ada terjemahannya. Apple. Dan banana. Banyak. Nah, struktur seperti ini nanti yang akan digunakan di dalam dictionary. Kalau di dalam list itu ada istilah indeks dan ada elemen. Jadi kalau indeks itu yang 0, 0, 1, 2, dan elemen itu adalah A, B, C. Maka kalau di dalam dictionary itu ada dua, yaitu ada key, atau ada kata kuncinya, dan ada elemennya. Jadi sama-sama antara list dengan dictionary itu sama-sama punya elemen. Tetapi yang membedakan adalah cara kita untuk memanggil elemen tersebut. Ya, jadi nanti kalau di dalam dictionary untuk memanggil elemen kita butuh kata kuncinya di sini. Nah, baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya kita mau buat satu variabel namanya dictionary, kemudian, nah kalau di dalam dictionary ini kita pakai kurung murawal seperti ini. Misalnya saya definisikan dulu ada beberapa kata kunci. Misalnya key 1, nah seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa struktur dari kamus itu kan biasanya ada kata kunci dan ada terjemahannya. Nah, begitu juga untuk Python Dictionary, ini ada kata kuncinya, kemudian kita ikuti dengan titik 2, kemudian ada elemennya. Jadi nanti ketika kita panggil key 1, maka yang muncul adalah terjemahannya, angka 1. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk key 2. Saya isi dengan angka 2 ke dalam format string. Kemudian key 3. Key 3 saya masukkan elemennya itu berupa list, kemudian saya punya key 4. Saya coba isikan dengan tuple, kemudian ada key 5. Kita ke batas key 5,
kemudian ada 0,1, jadi 0,1 kemudian titik 26, kemudian kita panggil dictionary. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam bentuk kunci maupun berbagai macam bentuk elemen. Jadi di akhir saya buat ini ya, 0,1. Jadi tuple itu sebagai kunci bisa juga. Jadi kuncinya adalah berupa tuple di sini dan elemennya berupa integer. Kalau kunci-kunci yang lain atau key-key yang lain ini bentuknya string dan elemennya bisa macam-macam. Ini ada integer angka 1, string angka 2, ada list, ada tuple dan lain-lain. Nah, ternyata kalau kita buat seperti ini tetap dikenali sebagai string. Seperti itu. Baik, ini pengenalan singkat. Nanti silahkan Anda bisa coba buat kunci, termasuk juga buat elemen. Baik, langkah selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengakses elemen yang ada di dalam dictionary. Nah, kita tadi punya variabel namanya dictionary. Nah, sekarang misalnya nih kita mau ambil angka 1 di sini. Angka 1 ini adalah elemen yang bisa kita panggil kalau kuncinya kita panggil. Berarti dictionary kita panggil kuncinya di 1. Maka yang muncul adalah elemennya. Begitu juga kita coba panggil elemen yang key-nya itu adalah tuple 0,1, yang ini tadi yang di bagian atas 0,1 6 sesuai ya. Nah, jadi ini bagaimana cara kita untuk mengakses elemen yang ada di dalam dictionary. Kurang lebih logikanya mirip dengan list. Jadi kalau list Anda cuma cukup butuh untuk isikan dia indeks keberapa, kemudian akan muncul elemennya. Tapi kalau di sini kita mengakses dengan mengetikkan kata kuncinya atau key-nya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan buat contoh dictionary yang agak cukup banyak ya. Misalnya ada beberapa album musik dan tahun rilisnya. Jadi misalnya release year. Release year, kemudian ada trailer, nah kalau Anda lihat di sini strukturnya ini adalah kuncinya dan ini adalah elemennya. Kemudian kita lagi kamus selanjutnya, misalnya back in black, kemudian tahunnya ya 1980. Nah, silakan ini contoh ini silakan Anda kembangkan sendiri. Dan ketiga, kemudian ada card, ini dirilis pada tahun 1992. Oke, kemudian saya coba cek apakah sudah masuk.
Ya, oke. Ini beberapa kamus atau beberapa kosakata ya kalau di dalam istilah kamus. Nah, jadi apa yang ada di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri ini adalah key atau kuncinya, yang sebelah kanan adalah elemennya atau nilainya. Nah, langkah selanjutnya tadi kita bisa misalnya munculkan tahun kapan trailer itu dirilis gitu ya. Tapi release year, kemudian kurung siku, tinggal kita ketikkan kata kuncinya trailer dan kita run. Oke, 1982. Oke, begitu juga untuk data-data yang lain ya, silahkan Anda coba. Kemudian jika diketahui sebuah dictionary, ada dictionary, katakanlah begini, list atau data yang ada di dalam dictionary ini sangat banyak, misalnya sampai ribuan gitu ya. Nah, kita pengen cari tahu nih sebenarnya ada kosakata apa saja atau ada key apa saja yang ada di dalam dictionary ini. Kalau ini hanya 4 kan kita cukup mudah tahu nih, oh hanya ada Back in Black, Bodyguard, The Dark Side of the Moon, dan Thriller. Nah, kondisinya adalah bagaimana jika datanya itu ribuan dan kita cuma pengen tahu album musik apa saja yang ada gitu ya di dalam data kita. Di dalam dictionary, Python Dictionary ada perintah namanya keys. Diikuti dengan kurung kosong. Kalau kita run, nah, nanti akan memunculkan ini ya hasilnya. Hanya memunculkan semua kata kunci tadi. Nah, lalu bagaimana jika kita hanya mau memunculkan value-nya saja atau elemennya saja? Di dalam Python ada perintah values, diikuti dengan kurung kosong. Oke, kayaknya ini saja. Baik, kemudian tambahkan beberapa baris kode. Nah, misalnya nih di dalam dictionary release year, misalnya kita mau tambahkan satu data baru. Nanti dia akan masuk ke data ke-5. Oke, data ke-5 misalnya release year isi dengan graduation. Sama dengan 2003. Oke, kemudian saya tampilkan. Dia sudah masuk ke sini. Nah, ini logikanya juga mirip dengan list, cuma kalau list kan bedanya untuk menambah satu data baru dia harus dengan lewat append, ada juga extend. Kalau di dalam dictionary ini hanya cukup dengan memberikan kata kunci baru kemudian diikuti dengan elemennya. Jadi otomatis nanti di dalam variabel release year nanti akan diupdate, oh sudah masuk nih kata kuncinya graduation, elemennya atau value-nya 2007. Baik, kemudian ini tadi menambahkan ya, lalu bagaimana cara kita untuk menghapus? Nah, untuk menghapus ada perintah del. Kita
kita tuliskan di variabel apa, kemudian kunci mana yang mau dihapus, misalnya trailer. Sama saya coba mau hapus yang the bodyguard. Oke. Kemudian saya tampilkan release year-nya. Ya, ternyata kalau kita hapus dengan acuannya itu adalah kata kunci, maka otomatis value-nya pun juga akan terhapus. Jadi kalau kita menghilangkan kosakata dari sebuah kamus, maka terjemahannya pun juga akan terhapus. Nah, maka dari 5 di sini saya delete 2, maka tinggal 3. Nah, begitu juga kita bisa lakukan verifikasi apakah sebuah data atau kata kunci itu ada di dalam kamus kita atau tidak. Jadi misalnya saya mau ngecek apakah back in black in release year itu. Sekarang coba kita cek apakah trailer dalam release year false, karena tadi dia sudah terhapus. Nah, begitu. Kemudian satu lagi, bagaimana cara kita untuk mengganti, misalnya ada value yang harus kita update nih dari kata kunci tertentu. Misalnya di graduation 2007 saya mau update jadi 2008. Maka release year, kata kunci yang mana? Graduation, diikuti tanda klik, kemudian sama dengan 2008. Oke, kita cek apakah sudah terupdate. Ya, kalau kita lihat di sini sudah terupdate ya. Terupdate dengan nilai yang baru 2008. Baik, ini materi untuk dictionary. Nah, di bawah sini ada kuis. Ada 3 soal. Nah, silakan nanti Anda kerjakan untuk latihan. Yang pertama, saya punya data tabel bentuknya seperti ini. Nah, di nomor 1 Anda coba buat atau konversi ya dari tabel ini ke dalam bentuk dictionary. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anda gunakan nama header pada tabel ini itu sebagai key. Berarti nanti ada 4 key ya. Ini key yang pertama, nama film. Ini key yang kedua, key ketiga, dan key keempat. Untuk key dengan nama film atau kata kunci nama film itu nanti value-nya ada satu kolom yang ada di bawahnya. Jadi kolom-kolom yang ada di bawahnya. Jadi Avenger Endgame, Jurassic World, The Raid, sama Venom ini adalah value kalau nama film ini kita panggil, gitu ya. Termasuk juga pemeran utama, rating, dan tahun rilis. Jadi petunjuknya adalah ini adalah kuncinya, yang di atas adalah kuncinya, yang di bawah adalah value-nya. Karena di sini jumlahnya banyak value-nya, maka caranya adalah Anda perlu buat dalam bentuk list. Jadi kunci, kemudian value-nya adalah dalam bentuk list. Listnya berarti ada 4 elemen. Nah, kemudian soal yang kedua.
tampilkan data tahun rilis dari film The Raid berdasarkan data pada Movie Dictionary. Nah, tahun rilis dari film The Raid kita lihat di tabel ini, ilustrasi tabel ini. Tahun rilis untuk film The Raid. Tahun rilis itu sebagai key, dan The Raid ini ada di elemen keberapa. Nah, berarti ini campuran nih, cara kita untuk memanggil elemen. Antara cara dengan menggunakan tadi dictionary, di sininya dictionary, kita ambil dari sekian banyak, kita ambil value untuk yang kata kunci tahun rilis. Setelah kita dapat listnya, kita akses The Raid itu ada di elemen keberapa. Nah, ini mainnya di list. Kemarin di video sebelumnya Anda sudah belajar indexing, list indexing. Berarti ini ada di indeks keberapa. Nah, itu petunjuknya. Kemudian yang ketiga, hitung nilai rata-rata rating dari keempat film yang ada pada Movie Dictionary dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar Python. Petunjuknya adalah Anda dapat memanfaatkan fitur sum dan len. Fitur sum itu adalah untuk menjumlahkan. Dia bisa digunakan untuk list. Kemudian len, begitu juga sama, dia juga bisa digunakan untuk list ya. Nah, kalau Anda lupa, Anda silahkan lihat kembali video yang membahas tentang list. Nah, len itu digunakan untuk mencari berapa jumlah atau panjang dari sebuah list. Nah, maka kalau kita mau cari rata-rata rating, maka kita akses dulu key-nya, key rating, kemudian nanti akan muncul list nilai yang ada di bawah sini, kemudian kita cari jumlahnya. Berarti kan rata-rata kan jumlah dibagi dengan total data atau ada berapa data. Jadi ini dengan menggunakan sum kita jumlah, kemudian len-nya kan berarti ada 4. Nah, demikian. Selamat mengerjakan. Jika perlu memperdalam lagi materi-materi yang ada di sebelumnya, silahkan Anda bisa kembali melihat lagi video-video yang membahas tentang materi yang awal. Demikian materi di video ini saya cukupkan. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.